Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Fitriana dari Prodi PGSD Universitas PGRI Adibuwana Surabaya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap kualitas pendidikan di sekolah dasar. Definisi teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, teknologi, pengembangan dan pengaplikasian yang bertujuan untuk memecahkan masalah. Yang kedua, informasi, hasil pemrosesan data untuk tujuan dan manfaat tertentu. Yang ketiga, komunikasi, proses penyampaian informasi dan pemberian informasi kepada penerima informasi. Jadi, pengertian teknologi informasi dan komunikasi yaitu suatu alat teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi, menciptakan, menyebarkan, menyimpan, dan mengelola informasi. Pastinya, di zaman modern saat ini, manusia tidak akan bisa menghindar dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Hampir semua umat manusia sudah mengetahui dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempermudahkan pekerjaan ataupun hiburan lainnya. Ada 4 pilar pendidikan. Yang pertama, learning to know, yaitu belajar untuk menguasai pengetahuan. Yang kedua, learning to do, yaitu belajar untuk mengetahui keterampilan. Yang ketiga, learning to be, yaitu belajar untuk mengembangkan diri. Yang terakhir, yang keempat, learning to live together, yaitu belajar untuk hidup bermasyarakat. Jadi, untuk mewujudkan 4 pilar tersebut, kita sebagai calon guru harus bisa menguasai dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Fungsi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Jadi, ada 2 penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama sebagai alat bantu siswa untuk memudahkan dalam mengikuti pembelajaran, itu seperti mengolah kata, membuat grafik, membuat portofolio, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, sebagai alat bantu guru untuk memudahkan dalam mencapai tujuan pembelajaran, seperti penayangan materi dalam bentuk audio, visual, maupun audio visual. Dampak positif teknologi terhadap dunia pendidikan. Yang pertama, munculnya media sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan seperti jaringan internet. Jadi, dari dampak tersebut, guru bukanlah satu-satunya sumber ilmu pengetahuan, tetapi juga bisa mengakses materi pembelajaran langsung dari internet. Oleh karena itu, guru di sini bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing siswa agar siswa tidak salah arah dalam menggunakan media informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Lalu yang kedua, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru agar memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Jadi, selama ini, proses pembelajaran yang kita kenal yaitu adanya pembelajaran yang disampaikan hanya dengan tatap muka langsung atau offline. Namun, pada saat pandemi ini, dengan adanya proses pembelajaran melalui internet atau online. Lalu yang keempat, adanya sistem pengolahan data hasil penelitian yang menggunakan pemanfaatan teknologi.
Lalu yang terakhir, adanya pemenuhan kebutuhan akan fasilitas pendidikan dapat dipenuhi dengan cepat. Contohnya, seperti penggandaan soal ujian dengan adanya mesin fotokopi untuk memenuhi kebutuhan akan jumlah soal yang banyak. Manfaat yang diperoleh dalam perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Yang pertama, pembelajaran menjadi lebih efektif dan menarik. Lalu yang kedua, dapat menjelaskan sesuatu yang sulit. Yang ketiga, mempercepat proses yang lama. Yang keempat, menghadirkan peristiwa yang jarang terjadi. Yang kelima, mewujudkan peristiwa yang berbahaya atau di luar jangkauan. Dampak negatif teknologi terhadap dunia pendidikan. Yang pertama, learning yang mengakibatkan guru menjadi tersingkirkan. Jadi bahkan etika dan disiplin siswa susah atau sulit untuk diawasi dan dibina, sehingga lambat laun etika manusia akan menurun drastis dan juga hakikat manusia sebagai makhluk sosial akan tergerus. Lalu yang kedua, terjadinya pelanggaran asusila. Jadi, seringnya mengakses internet, siswa bukannya benar-benar memanfaatkan informasi tersebut dengan benar, melainkan malah mengakses hal-hal yang tidak baik seperti pornografi dan game online. Lalu yang ketiga, siswa bisa kecanduan terhadap internet. Lalu yang keempat, adanya tindakan kriminal. Misalnya seperti pencurian terhadap dokumen rahasia, seperti dokumen mengenai ujian nasional dengan media internet. Lalu yang terakhir, yang kelima, menimbulkan sikap yang apatis pada masing-masing individu. Cara mengatasi dampak negatif pemanfaatan teknologi informasi di dunia pendidikan. Yang pertama, mempertimbangkan pemakaian teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan, khususnya anak di bawah umur. Yang kedua, tidak menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana dalam pembelajaran. Misalnya seperti tidak hanya mendownload e-book saja, tetapi bisa membeli atau meminjam buku-buku sebagai referensinya. Lalu yang ketiga, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal tanpa menghilangkan etika. Yang keempat, pemerintah hanya menyaring informasi yang dapat diakses oleh siswa. Yang kelima, menghindar dan lebih mengawasi penggunaan telepon seluler yang berfitur canggih oleh anak di bawah umur. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.